Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Fauzia Skom yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali terkait mata kuliah struktur data yang sebelumnya juga membuat sebuah video seperti ini. Namun yang sebelumnya itu menerangkan dalam satu studi kasus terkait 6 materi dari modul praktikum struktur data. Dan pada video ini saya akan menerangkan atau menjelaskan 4 pilar struktur data dan dengan studi kasus yang sama. Baik, 4 pilar tersebut diantaranya adalah linked list, queue, linked list beserta pointer. Selanjutnya ada tree dan juga ada graph. Baik, saya langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama, saya akan langsung masuk saja ke bagian codingan terkait queue. Yang mana kita sudah ketahui queue adalah arti dari antrian. Oleh karena itu kita memahami antrian artinya menunggu sesuatu hal yang nantinya akan datang gitu ya. Dan queue sendiri menggunakan konsep yang namanya FIFO atau yang kepanjangan daripada first in first out. Jadi yang pertama kali masuk, pertama kali pula yang keluar. Oleh karena itu, queue itu diartikan sebagai antrian. Selanjutnya adalah terkait linked list, yang dimana linked list itu adalah sekumpulan node yang terhubung dengan pointer gitu ya. Jadi kalau kita artikan setiap node itu akhirnya akan berakhir dengan null pointer gitu ya. Jadi ketika kita menambahkan new node supplier gitu ya, artinya menambah satu node gitu dan berakhir di node tersebut, di node sebelumnya gitu. Oleh karena itu, linked list artinya sekumpulan dari node gitu ya. Selanjutnya adalah terkait tree. Tree sendiri artinya adalah sebuah root gitu, atau banyak yang mengatakan adalah sebuah pohon terbalik. Jadi dari akar terlebih dahulu atau dari root terlebih dahulu terus ke dalam sebuah batang terus kemudian sebuah daun gitu ya. Jadi misalkan pada konsep codingan ini di mana outputnya itu diantaranya seperti ini. Outputnya itu akan seperti ini untuk array. Nah, di menu kelima itu outputnya akan seperti ini, tampilkan barang terurut gitu ya. Jadi nantinya tuh seperti ini. B01 itu seperti mouse gaming, terus B02 ada keyboard merge, terus B03 monitor 24 inch, terus B04 artinya mousepad RGB gitu ya. Jadi terurut gitu ya, dari root terus ke bawahnya terus ke bagian left gitu, bagian daunnya gitu. Terus selanjutnya adalah materi terkait graph. Jadi mana graph itu pada konsep ini adalah sebuah peta distribusi antara gudang atau cabangnya gitu ya. Jadi seperti ini nih, cost in max gudangnya itu 5 gitu. Jadi ada gudang pusat, ada cabang Bandung, cabang Surabaya, cabang Medan, dan juga cabang Makassar. Yang diimplementasikan pada di sini, pusat Bandung, pusat Surabaya, pusat Medan, yang menggunakan matrix 1 dan juga 0 nih. Di mana saya akan coba mendemonstrasikan pada outputnya gitu, biar lebih mudah. Jadi mana di sini terlihat pada bagian ini peta distribusi antar gudang, graph adjacency matrix, yang dimana gudang pusat terhubung ke cabang Bandung, cabang Surabaya, dan cabang Medan. Cabang Bandung ini terhubung ke gudang pusat, cabang Surabaya di sini. Cabang Surabaya terhubung ke gudang pusat, cabang Bandung. Saling terhubung nih, cabang Bandung. Cabang Medan ini terhubung ke gudang pusat, gitu ya. Terus cabang Makassar
terhubung ke tidak ada jalur langsung. Yang dimana artinya untuk bagian cabang Makassar itu tidak ada jalur langsung seperti cabang-cabang yang sebelumnya yang memiliki terhubung ke gudang pusat, gudang cabang Surabaya gitu ya. Jadi tidak ada gudang yang terhubung dengan cabang Makassar itu sendiri gitu. Oleh karena itu, cabang Makassar di sini dijelaskan cabang Makassar indeks 4 sengaja belum terhubung. Gitu. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan terkait 4 pilar struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.